Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat instrumentasi, kembali lagi bersama saya Riko dari Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika jurusan Instrumentasi kelas 5A. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan tutorial pembahasan mengenai paket tracer bagian 16.6.1 mengenai switch security configuration. Nah, langsung saja kita mulai tutorial penyelesaiannya. Jadi di sini itu ada activity-nya, ada terlihat VLAN table yang terdiri dari switch 1 dan switch 2, terdiri dari VLAN number, VLAN name, kemudian port membership-nya dan network. Di sini ada objektif, kita diminta untuk membuat secure trunk, kemudian secure unused switch port, kemudian implement port security, enable DHCP snooping, dan terakhir adalah configure rapid VVST port fast and BPDU guard. Oke, langsung saja kita membahas ke instruksinya. Pada step 1 kita diminta untuk membuat jalur aman atau create secure trunk. Yang pertama itu kita diminta untuk connect the G02 atau menghubungkan port G02 pada saklar lapisan akses. Kemudian konfigurasikan port G1 G2 sebagai trunk statis pada kedua switch. Dan ketiga, kita diminta untuk menonaktifkan negosiasi DTP dari kedua sisi tautan, kemudian membuat VLAN 100 dan diberi nama native pada kedua switch, dan konfigurasikan semua port trunk pada kedua switch untuk menggunakan VLAN 100 sebagai VLAN asli. Oke, langsung saja. Pertama kita buka dulu fitur kabelnya dan kita pilih kabel yang ini. Di sini kita pilih gigabit Ethernet 02, kemudian ke gigabit Ethernet 02. Nah, jadi di sini udah kehubung. Kemudian kita diminta untuk menonaktifkan, kemudian buat VLAN 100. Oke, langsung saja kita ke SW1 saja terlebih dahulu. SW1. Oke, seperti biasa kita ketuk pintu terlebih dahulu. Oke, kemudian kita ke konfigurasi terminal. Kemudian kita lanjutkan dengan spanning. Kita lanjutkan dengan interface ring terlebih dahulu. Kita lanjutkan dengan interface range terlebih dahulu untuk gigabit Ethernet. Kita besarin saja supaya lebih jelas. Nah, gigabit Ethernet 01 0/1. Ini ada yang tipu, nanti dia bakal salah. Ethernet G0/1. Ada kesalahan dalam penulisan. Oke, kita ulangi. Interface, kemudian interface range, kemudian gigabit Ethernet, ada tipu, Ethernet 001 untuk SW1. Oke, kita lanjutkan dengan switch port mode trunk. Switch port, kemudian mode trunk. Oke,
sedang berjalan. Kemudian kita lanjutkan dengan switch port no negotiate kita kopikan saja, kemudian paste no negotiate. Kemudian setelah itu kita lanjutkan dengan enter, dan kita lanjutkan lagi, kita beri nama untuk VLAN 100 nya. Diminta tadi untuk membuat nama VLAN 100 nya. Kemudian name nya kita buat sesuai dengan perintah tadi, kita beri nama native. Kemudian kita lanjutkan dengan interface range gigabit Ethernet 0/1. Kemudian kita lanjutkan dengan switch port trunk native VLAN 100. Switch port ini sedang berjalan, kita enter, dan kita lakukan lagi switch port trunk native VLAN 100. Oke. Kita lanjutkan hal yang sama dengan switch 2-nya dengan ini. Jadi codingannya bisa kita gunakan dengan menggunakan codingan yang sama. Jadi untuk efisien waktunya kita dapat mengcopy codingan yang ada di sini tadi. Kita bagi dua saja, kemudian kita ke switch 2. Oke, kita langsung ke di sini tadi, langsung ke codingan yang telah ada sebelumnya. Kita masuk ke N seperti biasa, kita ketuk pintu terlebih dahulu, N, kemudian konfigurasi terminal. Kemudian setelah itu kita diminta untuk interface range. Kita masuk ke interface range, di sini kita ganti menjadi 2, kemudian enter, dan dilanjutkan dengan switch port mode trunk. Kemudian kita paste. Setelah itu setelah kita masuk ke switch port mode trunk, kita lanjutkan dengan switch port no negotiate. Kita paste, enter, kemudian kita berikan nama yang sama karena ini berlaku untuk switch 1 dan switch 2. Oke, kemudian kita beri nama name native. Oke, kemudian kita lanjutkan dengan interface range gigabitnya. Ini kita ganti menjadi 2 karena dia berada di switch port 2. Setelah itu kita switch port trunk native VLAN 100 nya. Oke, setelah itu setelah selesai pada bagian ini, maka kita lanjutkan ke bagian tahap kedua. Oke, kita lihat kembali VT activity-nya, perintahnya apa. Kita sesuaikan di sini. Kemudian untuk perintah yang kedua, kita diminta untuk secure all unused switch port on SW1. Kemudian setelah itu pada perintah kedua kita diminta untuk pada SW1 buat VLAN 99 diberi nama black hole. Nama yang dikonfigurasikan harus sama persis dengan persyaratan yang ada di VLAN table yang ada di atas ini. Kemudian kita diminta untuk pindahkan semua port switch yang tidak digunakan ke black hole VLAN.
Jadi kita diminta untuk memindahkan switch yang tidak digunakan pada black hole VLAN ini. Oke, langsung saja berarti kita ke switch 1 lagi. Nah, di switch 1 ini kita diminta sesuai perintahnya tadi untuk secure shutdown terlebih dahulu. Jadi kita masuk ke fast Ethernet. Kita exit terlebih dahulu di sini. Oke, di konfigurasi, terus kita masuk ke interface rings fast Ethernet. Fast Ethernet. Kemudian di sini 0, kemudian garing 3 sampai dengan 9, koma fast Ethernet 0 garing 100 ke 23. Oke, kemudian kita lanjutkan dengan kita lanjutkan dengan shutdown karena diminta untuk men-shutdown atau mematikan tadi. Oke, sudah. Kemudian setelah itu kita exit terlebih dahulu. Kita lanjutkan dengan pemberian nama pada VLAN 99-nya. VLAN 99. Kemudian kita beri nama name black hole. Oke, kemudian kita lanjutkan dengan exit, dan setelah itu kita ke interface. Kita gunakan perintah yang sama, jadi kita copy saja yang ini. Kita pindahkan switch port yang unused atau yang tidak digunakan ke black hole ininya nanti. Jadi kita gunakan switch port access VLAN 999. Oke, kemudian setelah itu setelah selesai semua perintah dari 3 bagian dari part 2 ini, kemudian kita lanjutkan ke bagian instruksi VT activity yang bagian ke instruksi 3 atau step 3. Oke, di sini udah completionnya sudah mencapai 61%. Oke, coba kita beralih ke implement port security. Jadi di sini kita diminta untuk yang pertama untuk mengaktifkan keamanan port pada semua port akses aktif pada switch 1. Kemudian yang B, kita diminta untuk mengkonfigurasi port aktif untuk memungkinkan maksimal 4 alamat MAC address untuk dipelajari pada port tersebut. Kemudian pada bagian C kita diminta untuk port F01 pada SW1 konfigurasikan alamat MAC PC secara statis menggunakan keamanan port. Dan bagian D, pada bagian D kita diminta untuk mengkonfigurasikan setiap port akses sehingga secara otomatis menambahkan alamat MAC yang dipelajari pada port tersebut ke konfigurasi yang sedang berjalan. Dan pada bagian E, konfigurasikan mode pelanggaran keamanan port untuk membuang paket dari alamat MAC yang melebihi maksimum, kemudian menghasilkan entry syslog tetapi tidak menonaktifkan si portnya. Oke, langsung saja kita lakukan sesuai perintah tersebut pada bagian ke implement port security ini. Berarti kita beralih ke S1 kembali. Kita masuk ke S1 kembali. Setelah itu kita exit terlebih dahulu dari range-nya agar masuk ke konfigurasi biasa. Oke, setelah itu setelah masuk di range-nya kita lakukan interface range pada fast Ethernet sesuai yang diminta tadi. Kita diminta untuk mengkonfigurasikan fast Ethernet 0
garing 1, fast Ethernet 0 garing 2, ini kita copy saja biar lebih cepat. Kita copy dan di sini kita paste. Ini nggak bisa lama-lama ternyata guys. Enter, kemudian di sini kita paste. Ntar kita kasih spasi dulu, kita kasih spasi, kemudian kita paste. Oke, sepertinya ada kesalahan. Sebentar, kita masuk ke mari lagi, kita copy, kemudian kita paste, kemudian kita copy bagian ininya saja, kemudian kita paste. Dan di sini bukan 2 tapi kita ganti, kita sesuaikan dengan angka yang dibutuhkan setelah 2, yaitu 10, bentar. Oke, kita ulang lagi. Kita paste di sini kita buat 10, kita copy lagi ini, kemudian di sini kita paste, kita ganti angkanya bukan 10 lagi tapi 24. Oke, sepertinya ada yang error. Coba kita, di sini nggak ada interface-nya, ternyata tidak ada copy bagian interface-nya, i-nya kurang. Oke, kita copy ulang, kemudian kita paste di bagian 10, kita ulang lagi, nggak tahu kenapa ini. Kita copy, kemudian ininya kita copy juga, dan di sini kita paste, kemudian enter. Oke, setelah itu setelah masuk ke bagian range, kita masuk ke switch port mode akses. Kita buka aksesnya. Oke, kemudian kita lanjutkan dengan switch port karena diminta untuk mengamankan tadi, maka kita buat portnya ini switch port security. Oke, kemudian kita lanjutkan. Ke bagian exit. Kita keluar dulu, kita exit, dah. Kemudian kita lanjutkan dengan interface pada range yang sama. Jadi karena cukup sulit dalam pengetikannya, kita dapat mengcopy saja. Kemudian setelah itu kita pastekan dan kita enter, dan dilanjutkan dengan switch port security. Kita buat maksimumnya 4 karena diminta untuk membatasi maksimumnya tadi, kita buat maksimum 4. Oke, kemudian kita lanjutkan dengan interface fast Ethernet kemudian Ethernet 0 garing 1. Oke,
kemudian dilanjutkan dengan switch port security-nya. Switch port security dilanjutkan dengan MAC address yang diminta tadi. MAC address 0100, titik 11 E8 titik 3 C BB. Oke, untuk bagian ini kita sudah berhasil. Kita coba periksa dari MAC address pada PC satunya terlebih dahulu. Coba kita tes PC 1. Saya bingung ini PC 1 yang mana. Kita admin. Oh, ini PC 4. Berarti di sini ada PC 1. Ini PC 2. Oke, di sini adalah PC 1. Kita coba cek untuk PC satunya. Kita buka command prompt-nya terlebih dahulu. Kemudian kita cek dengan IP config garing all. IP config spasi all. Oke, ini dia berhasil. Kita lihat di sini telah sesuai dengan yang kita masukkan 001011E83CBB. Oke, berarti ini menunjukkan telah berhasil dan sesuai. Kemudian kita lanjut ke tahap selanjutnya untuk mengkonfigurasi dan mengakseskan port sehingga otomatis dapat tergabung ke dalam MAC address yang telah kita tambahkan tadi. Oke, kita lanjutkan di S1 nya kembali. Oke, kita copy saja untuk bagian yang ininya karena cukup panjang. Kita copy. Kemudian terlebih dahulu kita exit dulu, exit. Oke, kemudian baru kita paste, enter. Kemudian kita lanjutkan. Ini juga kita kotak copy supaya memudahkan pengerjaan dan efisien waktu. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Kita tambahi dengan MAC address sticky. Oke, kita lanjutkan dengan perintah selanjutnya yaitu konfigurasi port security violation. Jadi kita exit lagi, ada perintah yang ke D. Kemudian kita kopikan kembali ininya, interface range dari fast Ethernet. Kita copy dan selanjutnya kita pastekan. Setelah itu kita enter dan lanjutkan dengan switch port security. Kita copy saja, mana switch port security. Nah, bagian ini kita copy saja untuk yang malas mengetik. Oke, tinggal kita tambahkan violation restrict. Oke, ini sudah selesai pada perintah ini. Step ketiga ini kita lanjutkan dengan ke step keempat. Kita beralih ke VT activity-nya. Kita coba cek di sini telah 85%.
ada 2 step lagi. Kita diminta untuk di step 4 ini mengkonfigurasi DHCP snooping dengan mengkonfigurasi port trunk pada SW1 sebagai port yang terpercaya, kemudian batasi pada bagian port yang tidak terpercaya pada SW1 dengan 5 DHCP paket per detik. Kemudian pada SW2 kita diminta untuk mengenable atau menonaktifkan DHCP snooping secara global dan untuk VLAN 10, 20, dan 99. Oke, kita selesaikan bagian ke step 4 ini. Kembali ke SW1 lagi. Kemudian kita lanjutkan dengan pada SW1 ini kita lanjutkan dengan interface range. Oke, kita lakukan interface range, kemudian gigabit Ethernet, interface range gigabit Ethernet, kemudian dilanjutkan dengan 0/1 sampai dengan gigabit Ethernet 2, dan kita lakukan IP DHCP snooping trust Oke, kemudian kita lanjutkan untuk melimitasi atau membatasi pada port yang tidak terpercaya pada bagian SW1 ini. Kita lanjutkan pada bagian ini. Kita exit terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan pada interface fast Ethernet-nya sama seperti sebelumnya. Jadi kita copy saja ini karena cukup panjang interface range fast Ethernet-nya. Kemudian kita copy, kemudian enter, dan kita lakukan IP DHCP snooping, IP DHCP snooping limit dengan batas 5. Jadi kita buat limit red 5. Oke, kemudian kita lanjutkan pada SW2 atau switch port 2 ini. Di sini pada perintah bagian dari step 4 ini kita diminta pada bagian ini kita mengenable DHCP snooping globally untuk dan untuk VLAN 10, 20, dan 99. Jadi di sini kita enter, kemudian kita enablekan dan konfigurasi terminal, dan dilanjutkan dengan IP. Oke, kemudian dilanjutkan dengan IP DHCP snooping. Oke, kemudian kita lanjutkan dengan IP DHCP snooping pada VLAN yang ditentuin tadi, VLAN 10, kemudian 20, dan 99. Oke, untuk perintah ini telah selesai. Kita lanjutkan pada tahapan yang selanjutnya, yaitu tahapan kelima. Kemudian pada bagian ini kita diminta untuk konfigurasi port fast dan BPDU guard. Jadi pada bagian ini ada ketiga tahapan yang harus kita selesaikan. Yang pertama kita diminta untuk mengenablekan
mengaktifkan port pass pada semua port akses yang digunakan pada SW1, kemudian mengaktifkan BPDU guard guard pada semua port akses yang digunakan pada switch 1 dan konfigurasikan switch 2 sehingga semua port akses menggunakan port pass secara default. Oke, kita langsung saja. Jadi pada bagian ini kita ke switch port bagian 1 lagi. Kemudian kita exit dulu ya supaya dia kembali ke konfigurasi. Oke, sudah kembali ke konfigurasi. Kita interface range-nya dulu. Range pada fast Ethernet. Pada fast Ethernet 0/1 sampai 2. Kemudian kita copy saja ininya. Kita copy. Jadi di sini itu copy, kemudian kita paste 012. Jadi di sini kita gantikan dengan 10 dan selanjutnya kita paste dan di sini kita ganti menjadi, ini adalah bagian yang saya tidak suka ketika dia loncat-loncat. Oke, kita copy ulang, kemudian kita paste dan di sini kita isi dengan 24. Oke, kita lanjutkan dengan spanning. Kita diminta untuk men-spanning. Kemudian spanning tree port fast. Oke, sudah berhasil. Kita lanjutkan dengan spanning tree. Spanning tree pada bagian BPDU guard enable. Sepertinya ada kesalahan. Coba kita cek apakah telah berhasil. Kita ulang. Spanning tree BPDU guard. Oke, ada yang error sepertinya. Spanning tree BP. Kita tambahin enable-nya masih kurang. Kita pastekan, kemudian di sini kita tambahkan dengan kalimat enable. Oke, kemudian setelah itu kita ke SW2 sesuai dengan perintahnya tadi. Kita ke SW2 dan diminta untuk konfigurasi semua port di SW2. Jadi kita lakukan spanning spanning tree pada bagian port fast default ya. Oke, kita pastikan saja. Oke, kita tambahkan. Oke, ini sudah selesai daripada perintahnya. Coba kita cek dari sini. Setelah selesai kita mengkonfigurasikan port pass dan BPDU guardnya dan completionnya sudah 100%. Dan kita cek dari hasil result yang diperoleh itu bisa kita lihat bagian di sini. Nah, di sini sudah benar semua 134/134, 79/79 dan hasilnya sudah sesuai.
tidak ada yang salah, dan kita cek connectivity testnya juga. Oke, aman. Di sini overall feedbacknya kita sudah melengkapi semua activity ini. Oke, sekian tutorial pada bagian ini. Jadi berikut adalah tutorial dari 11.6.1. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian, dan terima kasih telah melihat video ini. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.